Kampus Cek. Halo, selamat sore Detikers. Aku Dila. Dan aku Ara. Nah, kembali lagi kita di Kampus Cek bersama dengan Detikom. Betul banget. Dan kalian yang udah join Instagram Live Detikom nih, Ra, langsung aja sapa-sapa kita nih di Instagram Live. Nanti kita langsung sapa kalian. Kita bacain komennya nih. Betul sekali. Nah, sambil nunggu teman-teman untuk komen, kita di sini juga mau ngasih tahu kalau buat teman-teman calon mahasiswa baru nih yang pengen tahu informasi tentang UTBK atau SBMPTN. Nah, sekarang Detikom udah punya halaman khusus nih Kak Betul Dila. banget. Dan halaman eksklusif itu tidak hanya informasi aja, Ra. Jadi juga ada event-event menarik nih. Kayak Kampus Cek, juga ada detik-detik pengumuman SBMPTN dan juga ada pengumuman SBMPTN di tanggal 20 Agustus 2020 nanti. Jadi langsung aja kalian kunjungi www.detik.com/siap kalian. Betul sekali. Dan juga buat kalian yang berjiwa muda, berjiwa anak muda, jangan lupa buat follow akun @theyouthizan atau @theyouthizin. ZEN ya, betul. Nah, buat kalian yang pengen tahu tentang jiwa anak muda yang kreativitasnya tinggi pastinya. Betul banget, kekinian betul, gitu ya. kekinian. Kalau kalian ngerasa anak muda langsung follow deh. Buka sekarang. Langsung follow. Betul. Oke, sesuai janji kita tadi kita mau nyapa-nyapain nih, Ra. Jadi kita langsung lihat-lihat aja nih. Kita buka HP dulu ya, guys. Ada nih, banyak banget yang udah join. Belum apa-apa udah banyak nih. Banyak banget nih. Kita mau nyebutin yang mana karena terlalu banyak kita jadi bingung, guys. Halo semua Detikers dan pastinya. Oke, kita sapain aja nih, Ra. Ada Mustafa. Ada Kak Didin. Ada Raka, ada Faisal, terus ada Alifian Sukma, halo Jihan, Tengku, Ira Fatima, halo semuanya. Naura, ada Julius juga. Dimas. Betul banget. Billy. Ada Mahendra Banyak Yusir juga ya. gitu. Terus seneng banget nih. Betul banget. Ada Surabaya Cayo, halo kalian anak-anak Surabaya, apa kabar? Ada Purwakarta juga nih, Ra, hadir nih. Iya dong, mantap pastinya sekali. Kepo banget dong. Betul, kepo banget. Kampus Cek kali ini kita akan bersama siapa nih, Ra? Nah, Kampus Cek kali ini kita akan bedah kampus di Universitas Erlangga. Tepuk tangan dulu dong. Kamu tepuk kaki. Iya, aku tepuk ke kamu. Oke. Dan narasumber yang hadir kali ini akan rame banget. Bukan aku sih sebenarnya. Karena bukan siapa? Oke. Siapa? Yang kita ada Bapak Rektor Universitas Erlangga, yaitu ada Profesor Dr. Muhammad Nasi SEMTAK. Dan juga ada Ketua Pusat Informasi dan Humas UNER, Dr. Suko Widodo, Dr. Andes MSI. Dan juga ada Duta Universitas Erlangga, yaitu Ganes Novia Pertiwi. Dan juga ada Ketua Forkom UKM UNER, Nur Zalfa Itsnaini. Mantap sekali, banyak banget hari ini. Berbeda dengan kampus-kampus sebelumnya ya. Iya jadi dong. kita juga excited lagi, terutama karena ini kampusku juga ya. Iya, Aku dan bangga ada host menjadi kita anak dari UNER. Aku bangga menjadi anak UNER. Oke, langsung saja nih, Ra, kita masuk ke sesi talk show nih. Jadi kita di sini sudah hadir juga Prof Nasi selaku Rektor Universitas Erlangga. Halo, Prof. Halo, Prof. Waduh, bajunya keren banget nih. Seharusnya aku juga pakai itu nih hari ini. UNER hebat ya, harus pakai terus. Iya, kita bangga Hebat. jadi anak UNER. Seharusnya aku pakai baju Pakai itu baju ya. UNER dong Kak Dila hari ini. Detik dan UNER. Betul. Lain kali deh, Prof ya. Iya. Prof, apa kabar nih, Prof? Alhamdulillah luar biasa ini. Luar biasa. Baik, Prof boleh WFH, dong WFH disapa ya, di Detikers. rumah, gitu. Halo para Detikers gitu kan. Ikuti terus Kampus Cek gitu kan. Banyak informasi yang bisa diperoleh dari media ini dan tentu pasti nggak ketinggalan zaman kalau ikut terus. Betul. Wah, mantap sekali Prof, cocok sekali jadi Prof bisa ikut sama kita, Prof. Nah, betul sekali. Oh iya Prof, kali ini kita juga kedatangan narasumber yang sudah hadir pastinya di sini ada Pak Suko selaku Ketua Pusat Informasi dan Humas UNER. Halo Pak Suko, selamat sore. Halo,
sore. Sehat semua ya. Ini dosen aku nih, Ra. Mana yang mana nih? Pak Suko. Gimana nih dulu Kak Dila, Pak Suko? Pak Mau Suko, tanya IP-nya atau mantannya? Saya punya catatannya ini. Pak Suko apa kabar? Sehat. Tadi Sehat, habis sama Pak Rektor ini alhamdulillah. lagi sama wartawan kita antarkan tur de kampus untuk melihat persiapan UTBK gelombang kedua. Wah, mantap sekali, Ra. iya, benar Gitu. sekali. Pak Suko, boleh dong sapa-sapa detikers di sini, Pak Suko, yang sudah Ya, ini menonton. kan Detikers ini datang terlambat Pak Rektor karena harusnya dari kemarin sudah kerja sama-sama kita ini loh. Jadi Ardila ini jadi utusan lambat harusnya ini. Kalau kemarin sebelum UTBK dahsyat. Karena itu acara ini kalau bisa sering kali, 1 hari 3 kali kalau bisa. Mantap. Wow, mantap Nanti banget. kita akan membuat kerja sama UNER lagi, Pak Suko dan Prof pasti. Tenang, pasti. Pasti kan ada saya, pasti saya akan menjunjung tinggi. Harus. Nah, itu baru alumni. Itu baru Kalau alumni. ya. Oke, Prof, langsung aja nih Prof. Kita ingin check in yang ada di Universitas Erlangga ini, Prof. Nah, saat ini nih Prof, apa kabar UNER di era new normal ini, Prof? Sistemnya bagaimana pembelajarannya, Prof? Oke, jadi kita sedang banyak WFH karena tentu ini juga persiapan atau adaptasi menuju banyak penyempurnaan dari pola kehidupan. Tetapi kita jamin bahwa WFH kita tidak rasa cuti, gitu. Jadi WFH kita benar-benar the real WFH. Jadi kawan-kawan, semua dosen, semua tendik sekarang sedang melakukan banyak persiapan di rumah masing-masing untuk bisa menyambut kawan-kawan mahasiswa baru dan tentu juga mempersiapkan nanti pelaksanaan semester gasal tahun 2020-2021. Sehingga meskipun sekali lagi kondisinya sedang seperti sekarang, kita jamin kuliah di UNER akan memperoleh banyak sekali pengalaman khususnya di awal-awal. Rasanya tidak akan ada beda antara rasa new normal dengan yang kemarin-kemarin. Jadi tetap melekat di hati dan kesannya luar biasa. Pokoknya kita siapkan maksimal, anak muda banget untuk menjadi bagian dari arek-arek mahasiswa Universitas Erlangga. Itu kita siapkan. Di arek-arek. Anak muda banget nih, Ra. Benar. Benar. Nah, Prof, kan kita tahu nih, Prof, kalau bahwa UNER ini adalah kampus terbaik nih di Jawa Timur nih, dengan sesuai dengan tagline-nya juga ya, Ra, ya, memiliki Betul. kredibilitas dan moralitas tinggi juga begitu. Jadi dari Detikers ingin tanya nih ke Prof nih, apa yang membedakan kampus UNER dengan kampus-kampus lainnya nih, Prof? Waduh. Oke, jadi yang pertama saya koreksi sedikit aja Mbak Kak Adila ya. Jadi Boleh. kita ini bukan terbaik di Jawa Timur gitu kan. Kita itu terbaik di Indonesia. Wow, tepuk mantap. tangan dulu. Tepuk tangan dong, tepuk tangan Ya. dong, tepuk tangan dong. Tepuk Kita tangan. itu UNER masuk 20 top perguruan tinggi se-Asia Tenggara. Gitu kan? Dan masuk 521 top di dunia. Sehingga tentu bukan hanya di Jawa Timur, tetapi juga di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, UNER masuk dalam kategori perguruan tinggi yang top. Nah, apa yang bedakan Mantap. kita dengan perguruan tinggi yang lain? Tentu yang bedakan adalah banyak dari lulusan kita dan bahkan menjadi mayoritas itu mereka banyak terjun di dunia wirausaha. Sebagian di antaranya juga menjadi para profesional dan hanya sedikit sekali yang masuk di wilayah-wilayah politik, gitu kan? Sehingga lulusan-lulusan Universitas Erlangga memang kita bentuk, kita bangun untuk bisa menjadi lulusan-lulusan yang hebat, lulusan-lulusan yang mandiri dan tentu tidak bergantung pada orang lain. Nah, ini yang sejak awal kita tanamkan. Kalau mau jadi pegawai, jadilah pegawai yang profesional. Kalau mau jadi wirausaha, jadilah wirausaha yang juga profesional, gitu kan. Kalau mau terjun di politik, dan ini agak sedikit karena
mungkin ada kondisi-kondisi tertentu, maka tentu juga jadilah politisi-politisi yang juga handal. Dan ini yang kita dorong secara terus-menerus, sehingga lulusan UNER adalah mereka-mereka yang profesional di bidang apapun. Dan tentu pasti hebat, humble, excellent, brave, agile, dan transcendent. Itulah UNER hebat. Mantap. UNER hebat. Wah. Profesional ya Kak Dila ya. Itu semua. Karyawan yang harus profesional. Betul ya Prof ya? Profesional. Kalau nggak profesional laporkan ke kita. Kalau nggak profesional aku nggak di sini loh. Oke. Nah, mungkin selanjutnya aku akan menanya ke Pak Suko nih. Nah, kira-kira Pak Suko boleh dong kasih tahu ke teman-teman Detikers nih Pak Suko. Karena pasti di sini juga banyak tokoh-tokoh lulusan UNER. Betul. Nah, sudah ada tayangannya juga ya di sini ya. Betul sekali. Nah, mungkin kita lihat dulu tayangannya. Boleh. Wow, luar biasa. Tepuk Banyak tangan banget dulu tokoh dong. lulusannya lah. Wow, luar Mantap biasa, banget. luar biasa. Tokoh-tokohnya dan sangat luar biasa juga ya, Betul Kak Dila. banget. Nih, aku pengen nanya nih ke Prof Nasi nih, Prof. Sistem belajarnya di UNER itu gimana sih, Prof? Sekarang juga kondisinya berubah dari yang aku dulu atau bagaimana sampai menghasilkan tokoh-tokoh lulusan terbaik seperti yang ditayangkan tadi itu, Prof? Ya, jadi kalau soal model pembelajaran tentu akan ada banyak penyempurnaan-penyempurnaan dan akan kita sesuaikan dengan kemajuan zaman, gitu kan. Jadi kalau dulu mungkin masih menggunakan 100% tatap muka, gitu kan. Mulai beberapa semester ini kita sudah kombinasikan dengan model online, dengan model bukan tatap muka ya, tatap layar, gitu kan. Jadi layarnya ditatap semuanya. Nah, itu yang kita sudah lakukan. Tapi yang terpenting adalah bahwa ada proses-proses di mana pembinaan karakter itu menjadi komponen utama kita, sehingga meskipun nanti kita akan menggunakan mekanisme daring sebagian atau model blended, gitu kan, tetapi tetap aja orientasi dan fokus pada pembinaan karakter untuk menjadi pembelajar-pembelajar sejati dan belajar sepanjang hayat, itu akan menjadi fokus dan orientasi kita dalam mentransfer pengetahuan, termasuk dalamnya adalah dalam proses belajar mengajar. Sehingga
proses belajar mengajar sesungguhnya kita lakukan dalam 2 arah, bukan hanya mahasiswanya saja nanti akan menerima dari dosen, termasuk dari contoh-contoh yang dilakukan oleh para dosen, tetapi juga para dosen kita minta untuk juga banyak belajar dari mahasiswanya, sehingga proses interaksi ini akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Sehingga ini yang kita dorong secara terus-menerus, bagaimana agar para mahasiswa itu bukan hanya belajar waktu di dalam kelas, bukan hanya belajar waktu kuliah, tetapi di luar kelas pun mereka akan sanggup belajar, dan ketika lulus pun masih akan mampu untuk terus belajar sampai dengan nanti maut menjemput dari para mahasiswa dan atau lulusan berselangga. Nah, ini yang kita dorong secara terus-menerus. Jadi orientasi kita adalah bukan membekali mereka hanya dengan ilmu-ilmu yang harus mereka hafalkan, tetapi membangun mereka agar mereka terus-menerus belajar sepanjang hayat dan menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka istilahnya. Itu yang kita lakukan di Universitas. Mantap banget sekali, ya. Mantap iya, sekali. Bener banget. Kata-katanya Prof kayak cocok sekali ya untuk menyemangati kita ya. Betul Sampai sekali. barengan Prof nih. Mantap nih. Menyemangati untuk belajar. Dan tadi juga kita ngintip-ngintip nih Prof di Instagram Ya. Live banyak banget ya yang tahu bahwa Menteri Pak Jonan lulusan UNER ya Prof ya. Betul ya, itu kakak kelas saya. Wow, luar biasa. Oh, Wah, kelas kakak profesor. kelasnya, Prof. Wow, luar biasa ya. Betul. Nah, mungkin buat detikers yang bersemangat juga pasti buat belajar. Nah, kita juga mau nanya di sini ke Pak Suko, monggo Pak Suko. Kira-kira nih ada nggak sih beasiswa di UNER, Pak? Oh, banyak sekali. Nanti Pak Rektor yang tahu persis, tapi saya justru menceritakan bagaimana saya lupa ya kepada Dila akan sebenarnya saya mau kirim video konser paduan suaranya UNER, dahsyat suaranya itu. Jadi ya, di bawah Dila itu sekarang tuh konsernya dan pernah juara di Eropa juga satu ya konsernya. Kemudian kita juga punya jurusan baru namanya STMM. Fakultas Sekolah Teknologi Maju Multimedia. Jadi Artificial Intelligence dan beberapa jurusan itu yang sekarang dikembangkan dan Pak Rektor kan kebijakannya untuk menyongsong masa depan kalian ya. Kalau saya kan generasi layar tancap, kalau Anda kan layar sentuh kan. Maka kami kan generasi Anda untuk menghadapi situasi itu. Jadi ini kan Pak Rektor ini kan gaul gitu ya. Jadi selalu mencoba menanyakan kepada masa depan. Jadi kita sadar bahwa kalau Anda kan punya masa depan, saya dan Pak Rektor punya masa lalu. Itu pun masa lalu yang kelam. Jadi maka kita akan memberikan itu. Jadi kalau beasiswa macam-macam ya. Salah satunya kita sangat peduli terhadap mereka yang berprestasi tetapi tidak memiliki kapasitas ekonomi mungkin, mohon maaf yang kekurangan, sehingga ada bidik misi lah, besar sekali jumlah di situ. Ada juga beasiswa dari berbagai lembaga-lembaga yang jadi untuk beasiswa insya Allah UNER juga memberikan komitmen yang sungguh-sungguh karena kita Surabaya ini kan city of work ya, kota bekerja menurut Dick Howard gitu. Jadi kota ini yang kemudian kota yang tidak pernah tidur Surabaya itu. Jadi kalau kuliah di Surabaya itu pokoknya beasiswa. Belum kalau Dila dulu pernah keluyuran malam tuh ada Mak Yeye itu, penyetan yang enak banget makan itu. Enak belum banget, rawon enak setannya. Rawon setannya. Mantap. Tahu tek, masuk ke tahu tek. Tahu. Surabaya itu hebat, setan aja dimakan di sini. Betul sekali. Oke, Pak Suko, saya juga mau nanya nih Pak Suko nih. Kan begitu UNER ini kan luas sekali ya Pak ya. Banyak sekali ada kampus A, kampus B, kampus C begitu ya Pak Suko ya. Nah, boleh dijelaskan nggak sih Pak ke detikers fakultas-fakultas apa saja nih yang ada di UNER nih Pak Suko? Ya, jadi kita pertama di kampus A itu dekat rumah saya itu ada fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi. Ini yang paling favorit dan kebetulan tahun ini itu jumlah peminatnya itu dari tahun ke tahun paling tinggi kedokteran. Dan di kampus B itu ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, kemudian FISIP dan dilakukan di komunikasi. Komunikasi itu jurusan yang paling diminati untuk jurusan sosum ya. Itu paling tinggi. Kemudian ada di sana HI juga di fakultas Anda, kemudian ada fakultas ilmu budaya, ada psikologi,
ada kalau yang kampus C itu ada farmasi, ada perikanan dan kelautan, kedokteran hewan, kemudian kesehatan masyarakat. Jadi awalnya memang UNER ini kan sekolah kedokteran dulu ya, di zaman Belanda, dan berkembang akhirnya menjadi universitas besar, dan terakhir tahun ini Pak Rektor membuka jurusan tadi Sekolah Teknologi Maju Multimedia. Wah, mantap sekali. Sudah maju juga ya, berkembang dan maju. Selalu mengikuti tren kekinian gitu Iya, ya, yang cocok untuk sekali. anak muda gitu. Oke, nah kira-kira nih. Saya kritik. Ya. Bukan multimedia, ini multidisiplin. Nah, di sana ada jurusan teknik industri, teknik elektro, kemudian sains data, robotika dan kecerdasan buatan, dan rekayasa nanoteknologi. Wow, ada tekniknya juga ya Pak sekarang ya, mantap sekali. Tanya luar Pak Rektor, biasa. kalau saya kan tugasnya cuma mengabarkan detail itu Pak Rektor. Nah, oke kalau Coba, begitu. Prof. Oke, Prof. Kalau gitu aku mau nanya juga nih, Prof. Kira-kira kalau misalkan Surabaya itu kotanya seperti apa sih, Prof? Kalau belajar di Surabaya Ini pasti seperti Prof apa? jagonya nih ya, ya. Jagonya nih Prof, karena kan pasti banyak di luar Surabaya nih Prof yang ingin masuk UNER nih Prof. Jadi yang pertama nggak usah takut masuk Surabaya gitu kan, meskipun hari-hari ini kesannya agak tidak bagus, tapi Surabaya adalah kota yang sangat aman, damai, dan sejahtera untuk kita semuanya. Bahkan Surabaya dikenal sebagai kota yang paling paling sejahtera, paling aman, paling kondusif untuk proses belajar mengajar. Dalam beberapa hal yang lain, kemudian Surabaya adalah kota yang paling asri. Kalau mau ke Surabaya, kalau ada orang India gitu mesti akan joget di semua tempat, karena taman-taman kita luar biasa. Hampir di semua tempat adalah taman yang asri, dan itu adalah media untuk belajar. Sehingga untuk di Surabaya ini tidak ada tempat yang tidak bisa digunakan untuk proses belajar. Bahkan sekarang kampus UNER sendiri kita sedang persiapkan nanti untuk semester depan, semester gasal, berbagai macam fasilitas termasuk tempat-tempat yang cukup lapang untuk para mahasiswa bisa berdiskusi, bisa melakukan banyak aktivitas dengan nyaman untuk proses belajar mengajar. Tentu adalah fasilitas untuk kawan-kawan mahasiswa khususnya. Sedikit tambahan aja berkaitan dengan beasiswa, kawan-kawan juga nggak perlu ragu untuk bisa kuliah di UNER. Kuliah di UNER itu istilah anak muda sekarang murmer, ya, atau murmer ya. Murmer itu murah meriah. Ya, murah meriah, iya. Betul banget. Makanan-makanannya juga ya Prof ya, di sekeliling kampus tuh jangan khawatir ya Prof ya, karena Enak-enak banyak ya banget. pasti. Enak-enak banget Mantap dan murmer banget. juga deh. Nah, dan rasanya jelas gitu kan. Kalau nggak asin ya pedes, kalau nggak pedes ya asem gitu, semuanya macem-macem ya Prof ya rasanya ya. termasuk Nah, murah-murah boleh- tadi. Di UNER pun murah ya. Ya, oke. Oke, nah boleh dong Prof dikasih tahu juga ke saya dan Detikers Ya. juga, kira-kira Ya. UM-nya kapan nih Prof? Tanggal berapa? UM nanti akan kita segera buka pendaftarannya tanggal 20 Juli. Ya, 20 tanggal Juli. 20 Juli, kurang lebih nanti sampai dengan tanggal 3 Agustus, karena kita pengen pengumumannya nanti tidak jauh-jauh dari saat pengumuman SBMPTN. Begitu SBMPTN, beberapa hari setelah itu kita akan bisa umumkan untuk yang hasil dari seleksi ujian mandiri. Kemudian menambah dari informasinya Pak Suko tadi, di UNER itu dari keseluruhan ada 7.000 lebih mahasiswa yang menerima beasiswa. Itu sama dengan jumlah mantap. seluruh mahasiswa di beberapa perguruan tinggi yang lain. Sehingga Mantap. ya, harap mempersiapkan diri karena SBMPTN tentu kapasitasnya terbatas. UM kita juga akan tetap buka peluang dan tentu harus disiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Mantap. Yuk Detikers, sekali. kita semangat. Kalian pasti betul bisa. sekali. Catat tanggalnya UM UNER kapan itu tadi Betul ya. banget. Oke, nah kalau begitu langsung aja Kak Ke Dila di virtual sini. tour. Betul sekali, karena di sini Kita sudah ajakin ada Detikers.
Ganes Novia Pratiwi sebagai Duta Universitas Erlangga. Halo Ganes. Duta UNER nih. Mantap sekali. Tepuk tangan dulu buat Ganes. Ganes, apa kabar? Halo Kak, Alhamdulillah baik. Halo Detikers, gimana kabarnya nih? Baik, alhamdulillah pasti. Pasti udah semangat nih karena nungguin Ganes untuk virtual tour nih. Tapi sebelumnya boleh dikenalin dulu dong. Ganes ini dari jurusan apa, semester berapa? Oke, hai lo, selamat sore Detikers, selamat sore juga Kak Ara dan Kak Dila. Jadi di sini aku Ganes dari Administrasi Negara, FISIP tentunya tahun 2017. Jadi aku dari Duta Universitas Erlangga. Hai. Wow, mantap. Anak FISIP juga nih. Anak FISIP. Iya, sama kayak Kak Ara, FISIP. Satu fakultas ya sama Kak Dila ya. Betul banget. Satu fakultas. Oke, Ganes, langsung aja nih, yuk kita diajak virtual Jalan-jalan. tour. Iya, bener benar. banget. Mungkin kalau Ajak Kak Dila kita dan udah Detikers juga. tahu. Aku belum tahu nih Oh Ganes. iya, Kak Dila Yuk, udah guys. tahu. Let's go. Kita langsung let's go virtual tour. Oke, teman-teman. Jadi ini Kak ada Danau Uner atau lebih sering atau lebih dikenal dengan yang namanya Danau Cinta. Kenapa sih namanya Danau Cinta? Mungkin teman-teman banyak yang tahu kalau Danau Uner ini kalau dilihat dari atas nih bentuknya hampir seperti cinta dan di tengah-tengahnya itu ada seperti jembatan yang memisahkan antara hati yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan di situ banyak banget bunga-bunga dan juga jadi spot foto yang terbaik banget. Kalau misalkan lagi lelah, lagi capek, habis nugas atau habis kelas dan jenuh dan butuh tempat buat melepaskan stres, bisa banget buat datang ke Danau Cinta. Ini ada di kampus CK. Next, kita langsung geser di sebelah Danau Cinta ada Masjid Ulul Asmi. Ini juga ada di kampus C. Jadi buat teman-teman khususnya untuk teman-teman yang beragama Islam, Masjid Ulul Asmi itu benar-benar tempat yang sangat nyaman dan juga adem kalau dibuat rebahan, buat setelah selesai ibadah istirahat sejenak untuk mungkin sekedar meluangkan waktu, sedang telepon orang tua atau di sini juga sering banget untuk teman-teman kajian, entah itu kajian agama dan juga bisa kelompokan di sini pun juga bisa. Kalau malam apalagi tuh indah banget, bener-bener spot foto juga bagus banget di masjid ini. Kita geser lagi Kak nih, kita next kita ke Airlangga Convention Center. Buat teman-teman atau calon kesatria Airlangga, kalian akan disambut pertama kali oleh keluarga Airlangga di sini nih, di Airlangga Convention Center. Di sini bisa menampung orang sampai 7.000 orang nih Kak. Jadi di Airlangga Convention Center ini selain kita menyambut teman-teman kesatria Airlangga, kita juga akan melepas mereka ketika mereka lagi wisuda. Itu semuanya hampir acara-acara besar Universitas Airlangga diadakan di Airlangga Convention Center ini. Oke, next kita geser lagi di Gedung Nanizar Zaman Junus. Jadi di sini adalah tempatnya untuk teman-teman Fakultas Farmasi dan juga Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin yang tadi udah sempat dibahas oleh Prof. Nasih dan juga Pak Suko. Jadi untuk pembangunan sekolah yang baru, untuk sementara jadi teman-teman nanti akan kuliahnya di gedung ini, ada 10 lantai. Nah kita lagi geser dikit, next kita ke lapangan. Nah Universitas Erlangga ini punya 3 lapangan olahraga nih Kak. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang pengen untuk doing exercise, buat lari-lari atau untuk sepak bola, ada juga buat voli, ada buat tenis, buat basket, lengkap ada di kampus C. Biasanya juga dipakai buat teman-teman UKM nih Kak, mulai dari lomba antar prodi, lomba antar fakultas, untuk lomba UKM. Jadi di sini juga bebas kalau misalkan sore jalan-jalan lagi gabut juga bisa lari-lari lah di lapangan ini. Langsung kalau misalkan tadi kampus C, kita geser yuk next kita ke Museum Etnografi milik teman-teman antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada di kampus B. Jadi Museum Etnografi ini juga lebih sering dikenal dengan namanya Museum Kematian. Ini satu-satunya yang punya Universitas Erlangga nih Kak. Jadi teman-teman Detikers kalau misalkan masuk di area museum ini udah ke bawah-bawah atmosfer kehidupan manusia setelah kematian. Dan kita geser dikit lagi di sebelah Museum Etnografi,
Next, nah ini ada perpustakaan. Jadi di setiap kampus, kampus A, kampus B, dan juga kampus C UNER, itu ada perpustakaan. Nah ini yang di kampus B. Jadi nuansanya warna-warni, dia ada 3 lantai. Jadi buat teman-teman yang mau belajar, diskusi, ataupun mengerjakan tugas kelompok, atau untuk menyendiri pun, di sini tempat yang sangat sangat nyaman. Dan juga di sini ada koleksi-koleksi khusus, ada jurnal, ada sih. Pokoknya perpustakaan UNER itu top dan nggak kalah hebat dari entah itu kampus A, kampus B, ataupun perpustakaan kampus C. Jadi itu teman-teman kita dikit ngintip ya dari kampus A, kampus B, kampus C UNER nih. Gimana? Kak Dila, Kak Ara nggak kangen nih? Atau Kak Dila nggak kangen nih? Aku kangen sih, dan buktinya di Instagram Live banyak yang terpukau dengan fasilitas-fasilitas UNER nih. Karena aku juga terpukau nih, salah satunya di situ ada fasilitas museum kematian. Itu waktu zamanku belum Iya, ada Kak. sih. Nah itu tuh buat apa sih? Tapi jujur itu memang agak serem sih. Agak serem. Iya, Aku agak nggak serem. berani tadi lihat Agak fotonya. Nah, itu boleh dijelasin Jadi kalau nggak, Ganes, itu? emang takut jangan masuk. Jadi di museum etnografi atau lebih sering disebut museum kematian, di situ ada seperti jasadnya manusia, dan juga nggak cuma dibuat kunjungan, tapi juga dibuat penelitian, khususnya untuk teman-teman antropologi ataupun untuk disiplin ilmu lainnya. Jadi entah itu tulang manusia, mana proses manusia itu tinggal, terus bagaimana tubuhnya nanti ketika diuraikan, prosesnya seperti apa, itu bisa dijelasin ketika teman-teman mengunjungi museum kematian itu, Kak. Kayak gitu. Wow. Aku sih, aduh. Tapi aku cocok sih- ya ini untuk orang-orang Iya. yang ingin masuk antropologi karena Betul. langsung difasilitasi juga ya Iya, sama UNER ya. udah Meskipun ya kalau menurut kita. Kalau aku sih takut ya, Iya. mohon maaf nih. Oke, nah mau nanya nih kepada Prof Nasi dan juga ke Pak Suko nih. Salah satu fasilitas favorit yang ada di UNER ini apa nih, Prof? Bagi mahasiswa ini, Ya, Atau yang bagi cocok nih semuanya? untuk. Iya, bagi Oh. semuanya Bagi atau semua untuk yang Prof boleh, sendiri mungkin fasilitas yang biasanya mungkin Prof jalan-jalan pagi terus kayak menarik fasilitasnya gitu. Apa tuh, Prof? ya jadi tadi udah banyak disampaikan oleh Kak Ganes berkaitan dengan banyak fasilitas. Tetapi bagi kita tentu saja ada banyak tempat-tempat yang relatif favorit tuh, untuk kita sampaikan secara bersama-sama. Dan kalau kita sendiri kan di lantai 4 juga punya beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan untuk ya melepas penat. Kita punya alat-alat band lengkap satu set gitu kan. Kemudian di lantai 5 kita bentuk semacam theater yang kita di sana juga akan bisa nonton gitu kan, film-film yang menjadi favorit kita semuanya secara berjamaah dengan kawan-kawan di sini, dan itu bisa kita lakukan dengan sound system yang menurut saya sungguh luar biasa, sehingga nggak perlu ke tempat-tempat yang lain untuk nonton bareng. Kita bisa agendakan nonton bareng di tempat kita di lantai 5, dan itu bisa kita manfaatkan untuk sekaligus saling sharing di antara kita semuanya, ya rektornya, ya dekannya, ya mahasiswanya, semua bisa dalam satu tempat nonton bareng-bareng. Ini juga menjadi tempat yang cukup favorit untuk banyak hal. Mantap. Oke. Enak juga ya Wow. sekalian untuk bonding ya, Prof ya, biar lebih erat Betul. juga ya. Iya. Betul Enak sekali. banget ya UNER nih ya. Banyak Masuk banget. nggak masuk UNER? Aduh, nggak bisa bilang di sini aku. Harus tahu. Oke. Nah, untuk Pak Suko nih Pak, kita ingin nanya nih Pak, karena kan pasti banyak mahasiswa yang suka menghabiskan waktunya di tempat ini nih, yaitu kantin nih Pak Suko. Nah, untuk kantinnya sendiri di UNER gimana nih Pak? Pokoknya lengkap lah. Jadi kuliner the best tuh di Surabaya dan sekitar. Bukannya di dalam kampus, di luar pun juga sekitarnya itu. Jadi rasanya enak, sayang murah tapi enak. Nah kalau di kampus B itu letaknya di sastra itu. Kalau di kampus C itu lebih bagus, disiapkan Pak Rektor di sebelah lantai 2 itu ada kantin yang dulu namanya kantin Dharma Wanita. Nah, tetapi juga di sekitar kampus itu ada tempat-tempat mulai Burude, macam-macam. Ya apa ya, di Surabaya itu
enak lah pokoknya, rugi loh gak kuliah. Jadi Mantap kalau saya pokoknya sebagai ya. orang sosial ya, sebagai orang sosial menurut saya adalah ini laboratorium masyarakat yang luar biasa. Jadi mulai kos-kosan, hotel, mall. Nah ini yang penting, rumah sakit istimewa yang sekarang di base-nya rumah sakit UNER. Jadi fasilitasnya itu luar biasa ada dan aman, itu yang menjadi penting seperti kata Pak Rektor itu. Nah kalau di kampus C itu yang, waduh, kalau Anda mau mau menyendiri, hatimu sedang luka, datanglah ke pinggir telaga dan melamunlah di sana. Itu tempat yang paling indah menurut saya. Bersemedi juga bisa ya, menenangkan diri menenangkan juga ya, diri. di pinggiran danau, menunggu sunset. Boleh dong Wah, nambah Betul dikit? sekali. boleh Prof. dong, Prof. Untuk kantin khususnya kita sudah siapkan kantin yang sangat bagus, ya, tapi sayang agak murah gitu kan. Di sebelahnya Visip Sayang murah. yang sekarang kita sedang bangun untuk ruang parkir. Nah di situ ada cukup kantin yang sangat luas sehingga nanti semua kantin akan kita fokuskan di sana. Ini cocok untuk kawan-kawan mahasiswa dan kita juga tempatkan beberapa area yang kita manfaatkan untuk kawan-kawan dosen juga, sehingga dosen mahasiswa bisa ketemu di sana sambil menikmati makanan-makanan yang bergizi, sehat, dan tentu saja murah, bisa dinikmati. Nanti fotonya kita bisa share sebenarnya Pak Suko ya. Sementara di kampus Y juga sedang kita siapkan untuk di lantai 1 juga, untuk kantin yang juga tidak kalah modernnya. Mereka nggak perlu bawa uang untuk masuk ke kantin itu, gitu kan, tapi harus gesek, gitu kan. Jadi, ya, boleh nggak bawa uang? Cashless ya. Cashless ya, kita pakai cashless. Wah, Nah, sudah mantap tempat ini sekali, kita nggak sabar. acara bersama. Bisa main ke Segera ada UNER, target. bisa main ke kantinnya lagi. Pasti, Prof. Pastinya. Nah, mungkin kali ini ada satu lagi nih pembicara Betul kita banget nih. yang udah join ya, Ra ya. Udah di sini Betul. malahan, Kali ini kita akan Kak Dila. membahas Nah. tentang apa nih, Ra? Nah, kali ini kita akan membahas tentang demo UKM. Wah, UKM apa saja Iya, yang ada di betul. UNER nih, Detikers. Betul sekali. Jadi nggak cuma akademisnya aja, fasilitas tadi juga udah. Sekarang kita bahas UKM-nya. Betul sekali. Oke. Nah, langsung aja kita undang di sini sudah ada Nur Zalfa Itsnaini sebagai Ketua Forkom UKM UNER. Halo. Hai Zalfa. Apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Baik. Alhamdulillah. Salva boleh disapa dong Detikers di luar sana nih. Halo Detikers. Mantap. Zalfa boleh perkenalan dulu dong. Zalfa dari jurusan apa dan ketua Forkom itu apa sih? Jelasin secara singkat juga boleh. Ya. Jadi di sini saya Nur Zalfa Itsnaini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen angkatan 2017. Dan di sini saya sebagai Ketua Forkom UKM UNER. Nah, mungkin asing ya bagi kita Forkom itu apa. Nah, jadi Forkom di sini sebagai penjembatan antara teman-teman UKM sama pihak kemahasiswaan. Kan nggak mungkin nih kemahasiswaan langsung menghubungi semua UKM, kan banyak sekali nih UKM di UNER, ada 43 UKM nih Kak. Jadi kayak sebagai penjembatan buat koordinasi. Banyak juga ya. Banyak banget dong berarti nih. Betul banget. Iya. Nah, langsung aja kali ya Raya. Boleh. Langsung aja kali ya Zalfa. Aku udah kepo kita nih. tayangin nih video UKM Ya. yang sudah dipersiapkan dari tim UNER. Langsung aja.
Wow, banyak sekali UKM-nya. Wow, luar biasa. Bangga pasti. Bangga. Dan ada juga yang komen di Instagram Live nih, banyak ada yang bilang kampus impian. Kampus impian. Semoga Wow. bisa tercapai ya impian kampusnya nih. Amin. Oke, kita langsung tanya ya ke Zalfa nih. Untuk tadi kan udah banyak nih UKM yang ditampilkan nih Zalfa. Nah, untuk prestasi UKM yang paling membanggakan di tahun ini atau tahun 2019 juga boleh, apa nih Zalfa nih? Nah, jadi untuk prestasi yang di sini sebenarnya banyak banget dari teman-teman UKM nih Kak. Cuman kalau di 2020 ini kan masih pandemi ya Kak kebanyakan. Nah sebenarnya dari 5 divisi ini sudah punya prestasi sendiri-sendiri. Cuman yang paling terbanyak di sini tuh dari UKM Penalaran. Juga dari bela diri juga banyak sekali nih. Dari Penalaran ada 3 event internasional yang udah mereka juara juga nih Kak. Dan UKTK juga dapat penghargaan dari kemarin juara di virtual juga karena masih pandemi ya Kak, jadi kayak gitu. Betul. Wow. Kak Dila bangga Kamu udah nanya itu berkali-kali. Iya, makanya. Nah, karena aku sudah nanya Kak Dila, aku juga mau nanya nih sama Prof dan juga Pak Suko. Bagaimana tanggapannya nih Prof mengenai prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh UKM? Ya, jadi sama dulu nih. Pak Suko dulu. Boleh, Prof? Boleh, Prof. Rektor aja, kalau saya kan pasti saya bagus aja Pak ya. UKM ini media bagi kawan-kawan mahasiswa untuk bisa mengembangkan seluruh potensinya. Sehingga kalau di UNER memang apapun bakat, apapun minat dari mahasiswa, kita fasilitasi sehingga minat-minat tersebut akan bisa kita kembangkan. Oleh karena itu kita punya sampai dengan 40 sekian UKM itu adalah dalam rangka agar para mahasiswa bisa benar-benar mengoptimalkan semua potensi yang mereka punya, gitu kan. Dan tentu melalui UKM juga para mahasiswa bisa meraih berbagai macam kejuaraan dan itu tentu akan berdampak pada universitas. Kalau tidak, pengakuan dari dunia internasional juga akan bisa diperoleh dari kegiatan-kegiatan mahasiswa yang sungguh sangat membanggakan. Paduan suara kita juara di berbagai macam tempat, hanya karena misalnya biayanya agak mahal, kita tentu nggak bisa sering-sering datang ke luar negeri karena satu rombongan harus charter pesawat gitu kan, untuk bisa apa gitu kan. Tentu kita ada jeda waktunya 2 tahun sekali. Terputus. Halo? Oke. Iya. Prof, masih bersama kami kan? Ya. Oke, Mantap sekali. Tadi juga disebutkan ya, udah banyak yang menuju ke internasional, udah sampai luar ke biasa luar negeri sekali ya. Semoga bisa selalu sukses terus menuju prestasi-prestasi UKM-nya. Amin. Untuk UNER. Nah, sebelum kita mengakhiri kampus cek hari ini, Ra, kita ada challenge nih untuk Prof Nasi, juga Pak Suko, untuk Ganes dan juga Zalfa. Apa nih, Ra, challenge-nya nih? Challenge-nya nih, sebutkan satu keunggulan yang dimiliki oleh UNER. Setelah itu nanti saya sama Kak Dila akan bilang UNER cek gitu. Jadi Prof bilang satu keunggulan, kemudian dilanjutkan oleh Pak Suko, kemudian dilanjutkan oleh Ganes, dan terakhir Zalfa. Oke? Jadi langsung aja ya. Ya, gitu. Oke, kita mulai dari Prof. Masih langsung aja Prof. Oke. UNER tidak hanya mendidik otak tapi juga mendidik hati kita. Excellent with morality. UNER cek. Pak Suko? UNER tidak hanya mendidik otak, hati, tapi juga pergaulan yang sehat. UNER cek. Ganes? Alumni Universitas Airlangga adalah orang-orang yang hebat. UNER cek. Selain Zalfa, unggul dalam terakhir. UNER selain unggul dalam segi prestasi juga unggul dalam non akademik. UNER cek. Kak Dila. Oh, aku juga. Iya dong. Kampusnya anak kekinian. Wah, UNER cek. Oke, kalau begitu kita bareng-bareng langsung bilang UNER cek ya.
1, Oke. 2, 3. Uner cek. Yeay. Mantap sekali Kampus Cek hari ini. Kita ingin berterima kasih kepada Prof Nasi, kepada Pak Suko, Oke. dan juga Ganes dan juga Zalfa, Zalfa betul yang sudah sekali. bergabung di acara Kampus Cek hari ini. Semoga sehat selalu. Dan juga terima kasih untuk Detikers nih yang selalu setia menemani kita ya. Betul sekali, dan jangan lupa masih ada Kampus Cek selanjutnya di hari Iya. Kamis kita bersama dengan Unpad di 16 Juli 2020, dan jadwal Kampus Cek lainnya bisa kalian lihat di Instagram @theyutizen dan juga di halaman eksklusif kita yaitu www.detik.com/siapkuliah. Betul sekali, dan khususnya di www.detik.com/siapkuliah. Karena di sini kita juga menyiapkan halaman khusus nih untuk informasi tentang UTBK dan SBMPTN. Dan di halaman itu juga kalian bisa melihat event menarik seperti hari ini Kampus Cek yang Betul. akan diadakan sampai Agustus, dan juga ada detik-detik pengumuman SBMPTN dan juga ada pengumuman SBMPTN-nya di tanggal 20 Agustus 2020 nanti. Jadi langsung kalian kunjungi www.detik.com/siapkuliah. Dan buat kalian yang ngerasa anak muda banget, jangan lupa buat follow akun @theyutizen @DYOUTHIZEN buat informasi anak muda dan pastinya kekinian dan pastinya kreatif. Mantap. Dan untuk kalian yang lagi berjuang menuju ke dunia perkuliahan, semangat dan sukses selalu, tetap jaga kesehatan ya, Ra ya. Betul sekali. Dan aku Dila. Aku Ara. Sampai jumpa. Yo, Kampus Cek.